Masih semangat tidak nih belajarnya? Miss berharap kalian masih semangat ya. Kali ini kalian akan menyaksikan video pembelajaran tentang materi dari Civic Education. Perhatikan dengan baik ya. Ingat, kalian boleh mencatatnya dan boleh memberi highlight pada buku paket yang sudah kalian pilih. Siap ya? Ananda Primary 5 sudah siap ya mendengarkan materi PKN tema 3 pada pertemuan kali ini. Coba perhatikan gambar berikut. Apakah kalian tahu nama tradisi tersebut? Dari manakah tradisi tersebut berasal? Jawabannya adalah upacara Rambu Solo dari Toraja. Upacara tersebut adalah penghormatan terakhir untuk mengantarkan orang yang meninggal menuju alam baka. Upacara Rambu Solo ini merupakan salah satu bentuk keragaman budaya. Kita sama-sama lihat ya, apa itu pengertian keragaman sosial. Nah, keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat dalam lingkup tertentu. Apa saja yang termasuk keragaman sosial yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah keragaman agama. Keragaman sosial dapat dilihat dari berbagai agama yang dianut. Biasanya masyarakat kota memiliki keberagaman agama yang lebih banyak daripada masyarakat di desa. Dan ada 6 loh agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Yang kedua adalah keragaman jenis pekerjaan. Nah, keragaman sosial dapat dilihat dari berbagai jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan alamnya. Penduduk kota biasanya memiliki keragaman pekerjaan lebih banyak daripada yang ada di desa. Yang ketiga adalah keragaman tingkat pendidikan. Keragaman sosial dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berbeda-beda dari dasar sampai pendidikan tinggi. Umumnya pendidikan di kota lebih bervariasi daripada pendidikan di desa, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yang keempat adalah keragaman tingkat ekonomi. Dari keragaman sosial dapat dilihat dari tingkat ekonomi. Di desa biasanya tingkat ekonomi masyarakat relatif sama, sedangkan di kota tingkat ekonomi warganya sangat beragam. Ada yang kaya, miskin, bahkan yang sangat kaya. 5 adalah keragaman suku bangsa dan bahasa. Pada masyarakat pedesaan terdapat kesamaan suku bangsa dan bahasa. Sedangkan pada masyarakat perkotaan cenderung lebih heterogen. Sekarang Misri akan menjelaskan tentang pengertian keragaman budaya. Keragaman budaya itu adalah perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh pada cara hidup sehari-hari. Lalu, apa saja sih keragaman budaya yang ada di Indonesia? Bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia bisa berupa rumah adat, alat musik tradisional, upacara adat, tarian tradisional, pakaian adat, dan tentunya makanan khas daerah. Misri berikan contoh upacara adat Sekaten yang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya ada juga upacara adat Tabuik dari Sumatera Barat. Ada lagi upacara adat Tedak Sinten yang berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan ini adalah upacara adat dari suku Tengger yang ada di Gunung Bromo, yaitu upacara adat Kesada. Sekarang kita akan melihat keanekaragaman dari alat musik. Yang pertama kita lihat ada angklung yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada juga alat musik sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Contoh lainnya kita juga akan melihat ada kulintang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dan yang terakhir mesti berikan contoh adalah tifa yang berasal dari Maluku dan Papua. Contoh lain keberagaman kita lihat dari rumah adat. Ini adalah rumah adat dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada rumah adat yang berasal dari Toraja, yaitu rumah tongkonan. Ada juga rumah honai yang dipakai oleh masyarakat Papua. Keragaman lain adalah tarian daerah.
Tari Gantar berasal dari Kalimantan Timur. Selain itu ada tari Kacet Papatai dari Kalimantan Timur juga. Selain itu kita bisa tahu ada tari Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Ada juga tari Kuda Lumping yang berasal dari Jawa Tengah. Selain itu kita juga akan tahu ada tari daerah Jaipong dari Jawa Barat. Dan dari Pulau Sumatera kita bisa melihat tari Serampang 12. Dan ini adalah tari Baksa Kembang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Banyak sekali bukan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, hal tersebut memiliki manfaat. Manfaat keberagaman bangsa Indonesia adalah memperkaya budaya bangsa Indonesia, lalu memperkuat persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir menjadikan bagian dari identitas dan jati diri bangsa di mata dunia dan internasional, serta menjadikan aset berharga untuk para wisata. Nah, kebudayaan tersebut harus dilestarikan. Cara melestarikan kesenian daerah adalah mengadakan festival budaya secara berkala. Lalu kita juga harus berlatih dan mempelajari kesenian dan pertunjukan daerah. Lalu selanjutnya adalah mempromosikan kesenian tersebut melalui berbagai media. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan acara dan pertunjukan kesenian daerah tersebut ya. Faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah kondisi negara kepulauan. Letak Indonesia yang sangat strategis, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Bagaimana nih materi CI dan materi SS yang sudah Misty sampaikan tadi? Sudah kalian pahami belum? Misty berharap kalian sudah memahami, mengerti, dan yang pasti kalian harus melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Karena itu artinya kalian adalah anak Indonesia yang hebat. Irsyadian, sekian pembelajaran kita kali ini. Misty berharap kalian bisa menghubungi Misty jika ada yang belum dipahami atau yang belum dimengerti. Misty sangat membuka sekali jika kalian ingin menanyakan lebih lanjut tentang materi yang Misty sampaikan. Oke, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.